Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, yang terhormat Bapak Agus Salim selaku dosen pengampu AEDP. Nah, di sini dalam video ini perkenalkan, nama saya Juhairiyah dengan NIM 2119085. Di sini saya akan menyampaikan tugas tambahan AEDP, yaitu mengenai pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA melalui nilai-nilai entrepreneurship. Nah, di sini ada beberapa nilai, yaitu nilai mandiri, kreatif, berani mengambil risiko, kemudian ada jujur, kepemimpinan, berorientasi pada tingkatan, dan juga kerja keras. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship-nya pada tingkat SMP dan SMA, kemudian tingkat PAUD dan SD, dan juga pada tingkat pendidikan non formal. Nah, untuk yang pertama yaitu nilai mandiri. Mandiri itu adalah suatu keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Nah, pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA yaitu cara menumbuhkannya nilai mandiri pada anak tingkat SMP atau SMA, yaitu dengan contohnya itu misal mereka mampu belajar sendiri di rumah tanpa disuruh sebelum besoknya mau pembelajaran. Nah, kalau di tingkat PAUD dan SD, aplikasi entrepreneurship-nya yaitu anak-anak mulai mampu menulis sendiri, makan sendiri, tidak ditemani orang tua di kelasnya. Kemudian pada tingkat pendidikan non formal yaitu mampu berangkat sekolah sendiri contohnya. Nah, untuk nilai yang kedua yaitu nilai kreatif. Kreatif merupakan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Jadi ide-ide yang baru. Nah, kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA ini yaitu contohnya mereka mampu membuat suatu produk yang sesuai dengan kreativitas atau pemikiran mereka sendiri yang berbeda dari teman lainnya. Kemudian pada tingkat PAUD atau SD yaitu contohnya pengaplikasian entrepreneurship ini yaitu anak-anak mampu membuat karya, contohnya menggambar, mewarnai, membuat mainan yang sesuai dengan ide mereka. Kalau pada tingkat pendidikan non formal, aplikasi entrepreneurship-nya yaitu contohnya mereka mampu membuat suatu karya yang indah dan berbeda dari yang lainnya. Nilai yang ketiga yaitu berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko adalah salah satu kunci dalam memulai usaha. Berani untuk menerima segala kesulitan yang akan dialami. Nah, kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkat SMP atau SMA contohnya adalah mereka mau menerima apa yang akan terjadi atau menimpa pada mereka. Contohnya adalah harus belajar lebih keras ketika akan ujian, kemudian pulang sore ketika mengerjakan tugas kelompok. Nah, untuk tingkat SD atau SMP atau PAUD atau SD yaitu menerima resiko kalau tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, aplikasi entrepreneurship pada tingkat pendidikan non formalnya kalau berani menanggung resiko itu contohnya menerima resiko kalau pulang atau kalau berangkat terlambat. Nah, selanjutnya nilai entrepreneur yaitu jujur. Jujur itu adalah mengatakan dengan benar apa yang terjadi atau yang dialami. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneur di
tingkat SMP dan SMA-nya contohnya mengerjakan ujian dengan jujur atau tidak menyontek. Kemudian aplikasi Entrepreneur di tingkat PAUD atau SD, PAUD dan SD yaitu mengerjakan PR di rumah, bukan mengerjakan di sekolah. Kalau nilai jujur pada pengaplikasian entrepreneurship di tingkat pendidikan non formal contohnya yaitu mengerjakan tugas dengan jujur, artinya dikerjakan sendiri bukan dikerjakan orang lain. Itu nilai jujur. Selanjutnya nilai entrepreneurship yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat SMP dan SMA yaitu mereka ini contohnya ya mampu memimpin kelas, menjadi ketua kelas, kemudian mampu memimpin organisasi, kemudian memimpin kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. Nah, kalau aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD yaitu mereka contohnya mampu memimpin doa, mampu memimpin baris berbaris. Nah, yang pada contoh pendidikan non formal yaitu mampu memimpin kelompok belajar ketika berdiskusi. Nah, selanjutnya nilai entrepreneurship yaitu berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan yaitu berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship-nya pada tingkat SMP dan SMA yaitu contohnya mereka berorientasi pada belajar dan pengalaman yang akan menjadi bekal mereka. Kemudian juga fokus pada apa yang mereka kerjakan. Sedangkan pada tingkat PAUD atau PAUD dan SD yaitu contohnya mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh gurunya. Contohnya disuruh membaca, kemudian tidak ramai di kelas, kemudian mengerjakan di papan tulis ya untuk maju di papan tulis mengerjakannya. Kemudian contoh pada pendidikan non formal yaitu mereka berusaha melakukan apa yang diharapkan untuk tercapai hasil yang maksimal dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Kemudian nilai entrepreneurship selanjutnya yaitu kerja keras. Nah, kerja keras adalah kerja keras itu nilai yang terakhir. Kerja keras merupakan sifat ya, yaitu memiliki semangat yang berkobar, semangat yang tinggi dan memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Nah, kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkat SMP dan SMA-nya contohnya yaitu mereka mengerjakan sesuatu kegiatan dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga mereka, misalkan bersih-bersih di sekolah, mengerjakan tugas dari guru, mengerjakan tugas kelompok. Nah, kemudian pada pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkat SD dan PAUD yaitu mereka mengerjakan tugas dengan penuh semangat dan antusias. Jadi mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh untuk hasilnya agar maksimal. Kemudian kerja keras pada pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat pendidikan non formal contohnya yaitu mereka mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan juga mengerjakannya ini penuh dengan konsisten, fokus dalam mengerjakannya. Jadi
dalam mengerjakannya ini tidak mudah menyerah, mengeluarkan semua tenaga yang mereka miliki. Itu contohnya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.